Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan kita nikmat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah seperti saat subuh ini. Dan semoga apa-apa yang Allah berikan ini membuat kita semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan mungkin perkataan Ummul Mukminin Aisyah ini sekarang sudah terbukti. Setelah kepergian Rasulullah SAW, musibah pertama yang menimpa umat ini adalah perut kenyang. Jadi ini dianggap, kalau kita kan biasanya kalau kenyang tuh alhamdulillah ya Pak. Rupanya perut kenyang itu musibah, kata Ummul Mukminin Aisyah. Yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah ini bukan tanpa alasan. Karena apabila suatu kaum perutnya telah kenyang oleh makanan, maka yang pertama badannya akan menjadi gemuk. Itu memang terasa Pak. Walaupun tidak semua orang gemuk itu berarti banyak makan. Karena saya pernah melihat orang badan kurus, makannya takut kita nengok. Pas acara mendoa dia kan dibagi itu di rumah orang itu. Pertama bapak, dua ibu, ketiga anak-anak. Pas giliran bapak dia dalam itu juga duduk Pak, makan dia. Giliran ibu-ibu masih juga dia dalam itu, cuman agak keluar sedikit Pak, masih juga makan Bu. Giliran anak-anak ada juga di situ, makan juga dia. Jadi orang udah maklum nengok dia tuh. Sampai waktu kecil emaknya tuh Bu, kalau ngasih dia makan, disuruh dia makan jauh-jauh dari rumah Pak. Karena kalau dekat dari rumah sama nasi-nasi bapaknya habis sama dia. Tapi badan tak besar Pak, badan kurus. Jadi intinya kalau untuk secara umum makan bisa membuat orang gemuk, itu betul. Dan yang takutkan itu apa jadinya Bu? Hati menjadi lemah, nafsu syahwat menjadi tidak terkendali. Banyak makan, hati jadi lemah. Dalam arti kata iman melemah jadinya. Iman melemah, nafsu syahwat tidak terkendali. Rupanya apa kata dokter Bu? Gimana ndak lemah hati jadinya? Karena kalau orang banyak makan, glukosa banyak di otak. Kalau udah glukosa banyak di otaknya melemah. Jadi kurang berpikirnya itu kena iman jadinya Pak. Jadi ternyata secara ilmiah pun terbukti kalau kita banyak makan, iman melemah. Disebabkan otak banyak gulanya, sehingga dia kurang simpati dan berempati kepada orang lain. Orang yang suka makan enak-enak Pak ya, itu memang sangat terasa betul ke jiwa. Saya berpikirnya gini ya Bu ya, balikkanlah ke diri saya sendiri Pak, kan termasuk gemuk nih Pak, kena saya dia di sini. Apakah membuat lemah iman? Betul. Kita bandingkan Bu, waktu kita tidaklah makan ini semudah sekarang. Itu kalau duha itu bisa sampai full 12 rakaat. Kemudian membaca zikir pagi petang rutin. Ini udah mulai nih Pak, duha 2. Sudah tuh ngaji udah mulai agak kurang. Karena apa? Makanan mengenyangkan kita itu membuat lemahnya hati. Jadi saya ini sebetulnya lebih untuk diri sendiri ini Pak, mengingatkan kalau kita udah sering diundang-undang orang nih Bu, makan pasti kenyang, enak-enak kan kita makan duluan terus Pak. Misal pergi suatu kampung Bu, dikasih kita makan enak-enak. Akhirnya Pak, kalau udah enak-enak makanan masuk ke dalam tubuh kita ini, syahwat jadi tidak terkendali, rasa cinta dunia semakin tinggi.
Nah kalau kita bawa puasa Bu, puasa kita sekarang nih puasa balas dendam Pak. Dia udah tahu, dia bawa berbuka, nanti makanannya udah ada tersedia enak-enak. Jadi begitu dia berbuka, langsunglah dilepaskannya semua kelaparan dia yang siang itu, makanya tidak melembutkan hati juga jadinya. Jadi puasa betul orang sekarang Pak, karena dia makannya akan kenyang. Melemahkan hati itu maksudnya apa Bu? Cepatlah orang komat di masjid Pak, ngamuk dia di rumah. Oh, orang udah jelas puasa cepat betul komatnya, belum lagi jalan ke masjid. Nah, itu kan udah keras hati ya Pak. Orang puasa melembutkan hati, berbuka dia pula yang ditunggu dulu. Maka saya ada heran Bu, di satu masjid kalau udah Senin Kamis itu lama iqomahnya Pak. Jadi perut orang yang ditunggunya rupanya Pak. Udah makan kenyang orang dulu di rumah, baru dia iqomah. Karena kenapa lama kali iqomahnya? Takut Ustadz marah jamaah, orang banyak puasa. Kan berarti ego dia tuh Pak. Dia beribadah, dia beramal, tapi egonya makin tinggi jadinya. Sama orang kadang saya lihat Bu, padahal waktu sholat sunat udah ada tersedia di jam masjid, udah ada detiknya, udah tinggal 1 menit lagi ego dia dibetulkan ya Pak. Sengaja dipilihnya baris depan sholat sunat dia. Itu berarti kan makin ibadah bukan makin rendah hati Pak, makin tinggi ego. Saya itu pernah tidak terlihat jam masjid Bu, sholat sunat saya. Pas waktu iqomah langsung Pak, yang sedikit pun tidak kesinggung hati saya, karena saya yang salah, nggak pada tengok jam dulu. Nggak ada ego Bu, aku Ustadz nih, aku mau ceramah jadi kalian komat, enggak Pak. Siapa yang memarahi Gorim itu pun saya tidak suka. Misalnya tuh tengok Ustadz, oh tidak bisa Pak, udah betul tuh tengok jam. Saya tadi tidak tertengok jam, saya yang salah. Jadi kita beribadah itu bukan ego kita makin naik Bu jadinya. Jadi itulah salah satu bahayanya makan kenyang, hati mati jadinya Bu. Makanya bukan menjadi baik, kita kadang sering di masjid malah makin menjadi kelakuan kita dibuatnya Pak. Disebabkan di masjid banyak makanan. Saya ingat masjid-masjid sekarang udah bagus pengurus masjid ini programnya Pak. Sering ngajak makan jamaah, rupanya makin keras hati jamaah ini ya Pak. Diajak makan dulu. Dulu ingat saya macam Mutmainah Polda Riau, sering ribut masjid tuh Bu, ramai anak-anak karena selalu ada makanan Pak. Anak-anak tuh makin kuat makanannya Bu, makin kencang larinya di masjid tuh Pak. Main game dia, bunyi petasan-petasan sedang orang sholat tuh Pak. Akhirnya Bu, Masjid Mutmainah itu 0 makanan sekarang, hilang Pak, baru tenang masjid tuh. Tidak ada yang meramai lagi masjid. Kenapa? Tidak ada makanan Pak. Kalau ada makanan itu kadang berkelahi Bu, ini menyembunyikan makanan ke sini, menyembunyikan bendera. Alun lah ya, ambil lu salah tuh, ambil ada ribut masalah salah lauk, pastel Pak. Jadi memang tidak salah bahwa ternyata makanan mengeraskan hati. Makanya Bu ya, ngasih orang makan lapar Pak, ngasih orang makan lapar dalam Islam ini bisa menghapus dosa besar. Itulah saking tingginya Pak ya, kita prihatin sama orang lapar Bu ya, lebih mendahulukan orang lapar dari dirinya sendiri, bisa menghapus dosa besar. Saya ingat Rasulullah selalu menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, jangan lupakan kisah sepotong roti. Dan itu turun-temurun diceritakan oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah? Dulu ada orang yang sangat taat beribadah, tidak pernah non-stop, dia itu mengisi harinya itu waktu kosongnya pasti untuk ibadah. Irilah iblis melihat ahli ibadah ini Pak, maka digodanya lah ahli ibadah ini dengan wanita. Jadi itu ingat Bu, Bapak juga, Bapak yang udah taat-taat ibadah ini Pak, iblis akan melemahkan pasti dengan wanita. Dan berlaku ini Bu sepanjang masa godaan orang laki-laki yang rajin beribadah itu wanita, dan tidak bisa dipungkiri itu. Tapi kalau preman-preman di luar Pak yang ndaklah sholat, ndaklah itu godaannya Pak. Paling duit masuk, itu yang godaannya, karena ndak digoda iblis soal itu. Kalau orang-orang ibadah, para ustadz itu godaannya rata-rata wanita. Bukan kami ustadznya aja Bu, Bapak pun ya juga sama lah. Nah jadi
pas dia digoda oleh wanita ini, namanya orang beribadah ini kan banyak menahan diri, Pak. Begitu digoda, tidak bisa lagi, Pak, terpancing dia. Terpancing ahli ibadah ini, Bu, itu sampai difilmkan oleh orang sekarang. Bapak ini taat ibadah, begitu dia terlihat aurat anak tirinya, Pak, udah di bawahnya baca Al-Quran pun tidak mempan lagi. Itulah dahsyatnya godaan wanita bagi laki-laki beribadah. Bukan wanitanya yang gatal, Bu, bukan wanitanya yang genit, enggak, Pak. Tapi memang laki-laki itulah yang ditahan oleh laki. Makanya harus kerjasama, Pak. Perempuan menutup aurat, laki-laki menundukkan pandangan mata. Begitu dia terpesona dengan wanita ini, akhirnya terjadilah perzinaan. Jadi ibadahnya selama 70 tahun, kata Rasulullah, ibadah 70 tahun, berzina dia dengan perempuan itu selama 7 hari. Ibadah 70 tahun, berdosa 7 hari, melakukan dosa besar. Setelah dia melakukan dosa besar itu, menangislah dia, Pak. Kenapa dia sampai melakukan? Pokok menyesal lah. Asal dia jalan 2 langkah sujud, dia menangis dia kepada Allah. Akhirnya sampailah dia tertidur, Bu, di 12 rombongan orang miskin. Jadi orang miskin itu ada 12. Tidurlah dia di tengah itu, Pak. Rupanya orang miskin ini ada dapat bantuan makanan dari orang kaya, dikasihlah roti satu-satu seorang. Rupanya roti itu cuma 12 jumlahnya, Pak. Tentu yang ke-13 tidak dapat jadinya, karena dia udah nyelip di tengah. Padahal dia dalam keadaan lapar, Pak. Akhirnya dikasihnya lah roti itu kepada orang miskin yang seharusnya mendapatkan itu. Walaupun dia lapar nih. Orang kaya ini taunya jumlah orang miskin yang selalu ada di situ 12, makanya dibawanya roti itu 12. Rupanya karena nyelip ahli ibadah ini di tengah, jadi 13. Tidak dapat yang ke-13. Dikasihnya lah roti itu untuk fakir miskin yang ke-13 ini, Pak. Dia pun tidak makan. Jadi apa kata Rasulullah? Di akhirat ditimbang Allah lah amalan dia. 70 tahun beribadah dengan 7 hari berbuat zina. Ternyata lebih berat zina ini daripada ibadahnya yang 70 tahun. Batal di mata Allah. Tapi ketika 7 hari berzina ditimbang dengan sepotong roti yang dia kasih untuk orang lapar itu, ternyata lebih berat roti ini daripada dosa zina yang 7 hari. Jadi kalau kita yang banyak-banyak dosa, banyak-banyaklah ngasih makan orang lapar. Tapi ini bukan berita gembira, Pak, ya. Janganlah Bapak kasih tahulah ke anak-anak sini, Pak. Kalian dengar kata Ustaz subuh tadi, berzinalah kalian. Sudah tuh kasih makan orang lapar. Pokok 7 hari kalian berzina, kasih orang sekali makan. Nanti saya kena nanti. Jadi kan kadang-kadang orang suka menggampangkan itu, Pak. Asal dengar pengajian mana yang enak didengar dia, itu yang dipakainya, Bu. Ustaz ngomong dari pagi itu, pokok 7 hari berzina, kasih makan orang lapar, diampuni Allah dosa kita. Ini maksudnya bagi orang-orang yang menyesal, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya sebesar itu nilainya dalam Islam ini, Pak, yang mengasih makan orang lapar, supaya kita tidak terlalu tercinta kita kepada dunia ini. Jadi makanya kalaupun kita ini banyak makan, usahakan juga banyak minta ampun kepada Allah. Kadang memang ada dasarnya kita ini memang banyak makannya, Pak. Banyak minta ampun kepada Allah supaya hati kita ini tidak keluar dari cinta kepada Allah. Nah kemudian, Pak, orang yang banyak makan, kenapa syahwatnya tidak terkendali, rasa cinta dunianya tinggi? Terbukti kalau kita lihat dulu ada acara di TV, Pak, acara tolong. Acara tolong itu nanti orang pura-pura susah minta tolong dia ke orang-orang. Belum ada kita melihat orang kaya yang mau nolong orang miskin di dalam tayangan itu. Rata-rata yang menolong mereka adalah orang-orang miskin sendiri. Nah, itu, Bu. Jadi terbukti memang, Pak, pas di sosial eksperimen kan, kalau kita buka balik acara tolong tuh, Bu,
Asal dia minta tolong sama orang kaya, tidak ada yang dapat. Karena apa? Rasa curiga orang kaya ini tinggi, Pak. Disebabkan apa? Dia hidup mewah, dia bergelimang harta, mati iman, lemah hati, sehingga kurang simpati kepada orang lain. Akhirnya yang nolong pasti orang-orang miskin juga. Di acara-acara sosial eksperimen, Pak, yang mau nolong rata-rata orang miskin. Walaupun ada orang kaya, tapi sangat jarang. Kecuali kalau di kamera, Pak ya. Kalau di kamera tahu dia itu orang kaya paling baik tuh, Pak. Kalau di video kan, di foto-foto itu paling baik tuh, banyak dia nyumbangnya. Tapi kalau yang tidak bunyi-bunyi, tidak mau dia, Pak. Dia kalau ada dibunyikan gitu kan, baru mau dia. Nah, itu terbukti ternyata bahwa banyak makan melemahkan iman. Banyak makan melemahkan hati. Walaupun tidak mutlak, tapi cobalah kita balikkan ke diri kita sendiri itu, Pak ya. Kalau udah kenyang perut ini, ibadah melemah. Dan itu terbukti, kita sendiri pasti merasakannya, Bu. Kalau udah banyak makan kita melemah. Waktu bulan puasa, Bu, tahan kita zuhur di masjid, habis subuh baca Quran, kadang jam 8 baru keluar dari masjid. Nah, itu kalau kita tidak makan, Pak, iman kita tuh bertambah ya. Habis zuhur tidak pulang, ngaji lagi. Kadang ngobrol-ngobrol dulu di masjid sampailah asar. Sudah asar baru pulang, baru siap-siap ibu-ibu masak. Kuat iman, Pak. Tapi kalau udah perut ini kenyang, Pak, ibadah melemah. Makanya Bu, kosong masjid habis Ramadan tuh, Pak. Langsung sepi tuh. Biasanya Isya tuh ramai, mulai sepi karena orang udah kenyang, Pak. Makan dah banyak balik. Jadi kalau kita lihat dalam satu kitab, Bu ya, tanggal 1 Syawal itu iblis menjerit. Itu dalam hadis. Iblis menjerit, kemudian datang anak-anak buahnya. Ada apa, Tuan? Mengapa engkau berteriak? Bagaimana aku tidak berteriak? Hari ini dosa anak cucu Adam diampuni semua oleh Allah. Karena masuk 1 Syawal itu, Pak, siapa yang minta ampun, qad ghafartu lahum, kata Allah, aku ampuni mereka semua. Pulanglah kalian, asyhiduni, saksikanlah, qad ghafartu lahum. Jadi orang yang pulang dari sholat Id itu habis dosa-dosanya. Makanya iblis menjerit. Jadi apa yang harus kami lakukan, Tuan? Apa jawaban iblis ini, Pak? Buka syahwat-syahwat mereka terhadap makanan. Kasih mereka rayuan makan yang enak-enak agar mereka berpaling dari Allah. Maka masuk 1 Syawal itu masjid rata-rata sepi, Pak. Apa enggak, Pak? Makan lontong di rumah Eli, makan pecel di rumah ini, makan soto, makan kue, habis. Orang banyak liburan, banyak enggak sembahyang dia. Jadi berhasil iblis di tanggal 1 Syawal itu, Bu. Orang pergi lebaran semuanya, Pak. Ada yang pergi liburan, banyak yang enggak sholat tempat liburan. Memang itulah misi iblis itu, Bu. Bukakan syahwat mereka, kasih makanan yang enak-enak. Terbukti melemah iman. Tanggal 1 Syawal, zuhur udah lengang masjid, Pak. Asar apalagi. Padahal orang ada di rumah. Paling tidak orang bertamu kan sebetulnya ada juga. Nah, ada yang mau ke masjid lagi karena makan sudah mengenyangkan diri. Nah, kemudian, Pak, Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta Umar. Jadi di sini diceritakan dalam hadis riwayat Tabrani. Suatu hari Abu Bakar ini keluar dari rumah pada siang hari, Pak. Dia keluar kemudian berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar, mau kemana kau siang-siang begini, Abu Bakar? Kalau kau keluar ini karena apa? Kata Abu Bakar, aku belum makan, Umar, lapar. Kata Umar, aku juga, aku lapar. Jadi begitulah, Bu, penderitaan para sahabat tuh. Paling sering mereka menghadapi kelaparan, makanya hati mereka tuh kuat, hati mereka tuh baik. Setelah itu, tidak lama Rasulullah lewat, Pak, dihampiri oleh Rasulullah. Kalian kenapa keluar siang-siang ini? Kami lapar, Rasulullah. Kata Rasulullah, sama, aku juga lapar. Jadi sama-sama keluar siang itu, Bu. Kata Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari?
Ini tempat Rasulullah tinggal pertama kali sampai di Madinah. Dan dia itu selalu standby, Bu. Pokoknya kalau datang Rasulullah, ada makanan untuk Rasulullah. Pergilah Rasulullah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah, rupanya Abu Ayyub Al-Ansari sedang di kebun kurmanya, disambut oleh istrinya, "Silakan masuk Nabi Allah." "Mana suamimu?" "Dia lagi memetik kurma." Tak lama sudah tu datang Abu Ayyub Al-Ansari, melihat Rasulullah datang, "Tenang Rasulullah, aku akan sembelihkan kambing." Wah, lihat Pak, seminim-minimnya para sahabat dulu, Bu, kalau ngasih orang makan kambing, Pak. Kita doa hajat hidup banyak, diundang orang ke rumah, telur rebus dibelah dua tu Pak, tu dikasih kuah kacang, pakai toge, pakai mie. Mana dikabulkan Allah doa kita, Pak? Jadi kita balikkan ke diri kita sendiri. Iya, Bu, kalau kita mau hajat doa terkabul itu, kasih orang makan yang enak-enak. Tapi tidak boleh kasih orang makan, enggak, ini untuk hajat kita. Kita buat orang ikhlas mendoakan kita tuh. Kasih mereka enak. Ini seminim-minimnya sahabat ngasihnya apa, Bu? Kambing, Bu. Kata Rasulullah, jangan kambing yang masih mengeluarkan susunya. Jadi kalau yang kambing masih menghasilkan, jangan. Itu tidak boleh, kau masih memerlukan dia. Ya Rasulullah, aku akan menyembelih kambing jantan yang berumur 1 tahun. Disembelihkannya kambing, kemudian disuruhnya istrinya bikin roti. Nah, dibikin istrinya lah roti. Setelah itu semua masak sambil makan. Sebelum Rasulullah makan, diambilnya roti, kemudian dikasihnya daging, kemudian sudah dikasih kuah. Apa kata Rasulullah? "Abu Ayyub, tolong antar ke rumah putriku Fatimah, karena dia belum makan." Itulah Pak, merata waktu itu musibah kelaparan itu. Kita kan jarang mendengar kisah Rasulullah kelaparan, sahabat kelaparan. Padahal sangat banyak riwayat para sahabat itu kelaparan di dalam Islam ini. Disitulah sahabat heran, rupanya Fatimah pun tidak makan, Pak. Diantarlah roti itu pulang ke rumah. Sambil makan tuh Rasulullah menangis, Bu. Sampai Abu Bakar, Umar bingung juga jadinya. Sambil makan tuh, Pak. "Apa yang kau tangiskan Rasulullah?" "Ini nikmat dari Allah. Besok di akhirat aku akan dipertanyakan Allah tentang makanan ini." Itulah Rasulullah itu takut makan enak aja takut, Pak. Jadi langsung ngedrop Abu Bakar sama Umar. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, makanlah dengan bismillah dan jangan pernah melupakan dan setelah makan mengucapkan alhamdulillah. Sebagai tanda rasa syukur kita bahwa makan ini dari Allah. Tapi terbukti, Bu, bismillah dan alhamdulillah ini ringan, paling sering dilupakan orang. Bentuknya kan sepele, Pak. Sebelum makan baca bismillah, sering orang lupa. Sudah makan baca alhamdulillah, sering orang lupa. Paling orang sering ucapkan, Bu, begitu mau makan, wah ini mantap makanan ini. Bukan bismillah, Pak. Ini mantap nih. Dari baunya aja udah terasa nih. Setelah makan, Bu, ini enak apalagi nih. Kalau udah makan gini perang-perang lah orang. Nah itu terus kalimatnya, Pak. Tidak ada kalimat alhamdulillah itu, tidak ada lagi. Nah ini supaya tidak dipertanyakan oleh Allah. Nah begitulah Rasulullah takutnya mengkonsumsi makan enak, karena ini akan dipertanyakan nanti oleh Allah. Nah, makanya kita itu, Bu, kalau di daerah Sumbar, kalau makan bertamu ke rumah orang, mereka langsung sibuk kan, Pak, menyiapkan makanan. Pokok makan dulu. Enggak ada cerita, pokoknya makan dulu. Adalah yang basa-basi, Pak. Nasi sedang terjarang terus ya, Pak. Dari pertama datang terjarang juga, Bu, masak-masak nasinya. Itu ada juga yang suka basa-basi. Udah pergi orangnya makan lah dulu, makan, itu basa-basi itu. Tapi udah disiapkannya, Pak, makan langsung. Itu ada juga tuh, Bu, sifat orang-orang ada yang sebagian seperti itu. Basa-basinya tinggi, Pak, ada kan. Tunggu dulu ya, pas orang mau pergi lah ngomongnya tuh, nasi sedang terjarang, tunggulah dulu, sempat dapat orang lugu, Pak. Iyalah, Bu, saya tunggu, baru panik dia, Pak. Dapat orang-orang tak ngerti bahasa basi, Pak, kan. Kita kadang-kadang suka bahasa basi gini, mau kemana, Kak? Mau ke depannya, singgah lah dulu, betul-betul singgah, orang panik deh, Pak. Makanya kadang bahasa basi itu perlu, tapi hati-hati, Bu. Ada orang yang tak ngerti bahasa basi gitu.
Awak menawarkan makan pak, rupa lugu pak. Ayalah kata, bingung mikir bayar yang sudah tubuh kan, pakai apa, bayar duit pas kadang pak kan. Jadi basa-basi orang, ada yang basa-basi, ada orang kalau di masing-masing orang itu, begitu orang datang ke rumahnya pasti harus makan, itu ada pak. Karena dia tahu pahalanya besar memberi makan orang lapar. Nah dari sini juga kita tahu ternyata Rasulullah pun kadang kelaparan dan harus pergi ke rumah sahabat, dan yang dipilih Rasulullah orang yang sudah terpilih hatinya Bu, Abu Ayyub Al-Ansari, tidak mau cari ke tempat lain. Maka hati-hati juga Pak, kalau kita mau memang lapar, kita carilah kawan yang memang sudah terpercaya jiwanya. Kalau tidak malu kita Pak, dia akan cerita-cerita nanti sama orang. Rasulullah tuh Bu, tahu dia kalau orang macam Abu Ayyub Al-Ansari tidak akan dia akan buruk sangka kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah sampai di Madinah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang dipilih, padahal banyak rumah orang kaya. Pas kelaparan, Rasulullah pun pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tidak ke rumah orang. Karena kadang Bu ya, kawan-kawan ini di depan kita dia baik, di depan lapar dia ke rumah aku dia pergi. Pas jam-jam makan dia macam dijebaknya aku tuh. Memang itu terjadi itu Bu. Ada jiwa orang-orang itu yang ngasih makan orang itu terpaksa dia rasanya. Dan jadi cerita besar betul perhitungan dia. Jadi makanya kalau bapak ibu lapar, kalau pergi makan ke tempat orang, carilah orang yang memang sudah dipercaya jiwanya. Cuman kita yang numpang makan tolong sadarkan untung pula, jangan tiap-tiap hari pula. Dia sifat orang kita ini kadang Pak, begitu orang baik, misal ada orang mau ngutang duit, asal mau butuh duit ke orang tuh aja Pak. Itulah jeleknya sifat kita nih. Ada kawan yang rajin, misalnya di masjid ini ada orang yang rajin, tiap ada acara ibu tuh terus, apalagi nih Bu, karena orang tahu dia mau. Nah itu yang harus kita kurangi jiwa kita. Jangan suka memanfaatkan kebaikan orang. Itu. Ini asal datang ke rumah orang jam makan terus saja Bu, jam 12 udah mencogok dia. Makanya kata Rasulullah Bu, batas kita boleh meminjam barang tetangga tuh hanya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti kita butuh beli sendiri. Ini tiap mau masak pinjam blender Bu, memang sepele. Tidak dibelinya blender sampai dia tiap hari minjam blender, minjam panci, itu tuh tidak boleh dalam Islam. Batas kita meminjam 3 kali. Batas menjamu tamu 3 hari. Nah, jadi memang sudah diatur dalam Islam ini semua Bu. Kalau untuk etikanya bertamu ke rumah kawan, kopi dari panas sampai dingin. Nah, itu batasnya tuh Pak. Kalau tidak terganggu orang, mulai nanti istrinya membanting-banting piring, banting sendok. Iya, kadang makanya Bu, laki-laki itu ngumpul ada tempat kedai-kedai supaya bebas di sana Pak. Kalau ke rumah kawan tidak bisa macam itu, kecuali rumah kawan besar banyak ruangannya Pak. Iyalah, ini ruang tamu langsung ruang tempat orang nonton anak-anak, istri di situ Pak. Bertamu selama-lama lah Bu, udah dingin tehnya minta tambah dia balik yang panas Pak. Itu etika bertamu. Nah kemudian Pak, pernah pula Rasulullah SAW pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Rasulullah, mana cucu aku? Dia nanya Hasan dan Husain, mana cucu aku? Kata Fatimah, sedang dibawa Ali. Disuruh Rasulullah, Fatimah jujur, kenapa aku datang ke sini cucuku tidak ada di rumah? Maaf ayah, aku takut nanti anak aku meminta makanan kepada ayah, sementara aku tahu ayah tidak punya makanan. Itu yang dipikirkan Fatimah. Ini lapar, pernah musibah seperti ini Bu. Jadi takut dia nanti Hasan Husain ini merengek-rengek ke Rasulullah minta makan, sementara aku tahu ayah kau tidak makan. Kemana arahnya Fatimah? Ditunjukkan Fatimah, rupanya Ali sedang bekerja sama orang Yahudi menimba air. Jadi satu timba air itu dapat 1 butir kurma, itu yang dikumpulkan ya Bu. Pas datang Rasulullah ke sana, berlarilah cucunya. Sebentar Rasulullah, aku sedang mengambilkan kurma untuk mereka. Ditunggulah oleh Rasulullah. Jadi apa kata Ali? Aku saat itu kelaparan, sementara zakatku
zakat harta gitu sudah mencapai 40.000 dinar. Jadi itu bukan sahabat itu tidak ada duit, Bu. Mereka itu lebih mementingkan untuk orang daripada dirinya sendiri. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tingkat kita bersedekah itu ada 3. Yang pertama, yang paling rendah, penuhi kebutuhan kita, bersisa baru sedekah. Itu yang paling rendah. Makanya yang paling rendah ini yang banyak diamalkan orang. Kalau untuk belanja keluar, beli lontong Pak 15.000, 20.000, pakai telur, pakai kopi. Tapi kalau untuk ke masjid 2.000 terus Bu, 2.000 terus. Itu ya, dipenuhinya kebutuhannya dulu, bersisa lah duit lontong tuh 2.000, baru sedekah dia ke masjid. Jadi masih lebih banyak untuk diri sendiri gitu. Yang kedua, tingkat yang kedua Bu, ini aja udah ngeri nih Pak. Tingkat kedua itu 50-50 Pak. Berapa jumlah hartanya, separuhnya dia sedekahkan. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Berapa uangnya? Separuh untuk agama. Ibaratnya 4 ruko, 2 disedekahkan. Nah rupanya ini Bu, di kebun-kebun sawit udah terjadi Pak. Jadi satu lahan sawit ini untuk masjid. Nah itu ada tuh. Saya terharu saya pas saya ke Bukit Kerikil Pak. Jadi masjidnya tuh indah Bu. Jadi saya tanya, ini masjid gimana? Jadi kami ini gini Ustaz, ada yang berinfak seberapa hektar sawit itu hasilnya untuk masjid. Wah ngeri Bu. Jadi memang ada ternyata orang zaman sekarang pun mengamalkan hal yang sama ya, 4 ruko 2 sedekah. Padahal tidak usah itu lagi Pak, setengah ruko aja itu udah besar rasanya itu Pak. Ini 50-50. Yang paling tinggi mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Itu yang sedekah Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Mereka itu lebih mementingkan. Padahal zakat aku, kata Ali, udah 40.000 dinar, tapi bisa kelaparan karena habis Pak untuk zakat. Sampai untuk diri sendiri pun tidak ada, sampai mengutip kurma. Bagi sahabat itu biasa Bu. Kalau kita jangan buat sekarang Pak, tidak salahkan untung kau bisa sedekah, kerja kau tengok istri kau lapar, anak kau lapar. Tapi bagi sahabat tidak, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah itulah bagi mereka itu Bu, dunia ini secukupnya saja, lebih dari kebutuhan sedekahkan. Nah kalau kita kan tidak, untuk tabungan, untuk anak nanti sekian, untuk cucu kita, untuk apa kita. Kalau sahabat enggak. Makanya Rasulullah itu Bu, waktu wafat sama sekali tidak meninggalkan warisan. Tidak ada warisan sama sekali. Jadi ini yang paling berat, ketika para sahabat zakat hartanya besar sementara mereka sendiri kelaparan. Itu yang dirasakan oleh Ali. Padahal anaknya tidak makan, istri tidak makan. Rasulullah juga begitu Bu. Ini ada ketika Rasulullah memanggil Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Aku waktu itu dalam keadaan lapar yang amat sangat. Pas sedang duduk di jalan, lewat Umar bin Khattab. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bawah Umar lah aku makan. Jadi jiwa sahabat itu Bu, ada yang menyembunyikan dan tidak mau mengungkapkan sama sekali walaupun mereka lapar. Lewat Umar, ngapa Abu Hurairah? Tidak ada Umar, sedang tegak-tegak aja. Oh iyalah aku duluan ya. Tidak dikabulkan Allah doa Abu Hurairah Pak. Tidak diajak awak makan. Makanya Pak ya, ini artinya Pak Bu, kalau ada orang menyapa-nyapa kita tuh Pak, tolonglah peka sedikit Pak, mana tahu orang lapar gitu Pak kan. Lewat Abu Bakar, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Abu Bakar ini pasti nyambung nih, aku ini belum makan. Mau kemana Abu Bakar? Aku mau ke sana. Oh iyalah, kau apa Abu Hurairah? Tidak ada, cuman berdiri aja di sini. Oh iyalah, aku duluan. Tidak juga Pak. Lewat Rasulullah Bu. Abu Hurairah, kau lapar kan? Kok tahu kau Rasulullah? Ikut aku. Rasulullah rupanya akhirnya membawa. Rupa pas sampai di rumah adalah susu, makanan. Ditanya Rasulullah, dari siapa ini? Ada dari hadiah orang tadi Rasulullah, kata istri Rasulullah. Abu Hurairah, disangka Abu Hurairah Rasulullah mengajak makan. Rupanya apa Bu? Kau panggil ahlus sufah yang di masjid, undang dia kemari, suruh mereka makan. Kata Abu Hurairah, itulah ujian yang paling berat dalam hidup aku.
Aku lapar, tapi tidak boleh makan. Suruh orang lain dulu makan, Pak. Yang dipikirkan Abu Hurairah apa, Pak? Pasti habis, tidak mungkin aku dapat. Tapi karena Rasulullah yang menyuruh, akhirnya berangkatlah dia, Pak. Dipanggilnya Ahlus Suffah. Rasulullah pula menyuruh dia, Bu, ambil susu kasih, ambil makanan kasih, sebanyak tuh Ahlus Suffah, orang miskin yang tinggal di masjid. Kemudian kata Rasulullah, sekarang tinggal untuk kita berdua. Kau minum dulu Abu Hurairah. Minum, makan kau. Sampai kata Abu Hurairah, betul-betul kenyang aku. Rupanya itulah rahasia yang diajarkan Rasulullah. Kita lapar, dahulukan ngasih makan orang lapar, maka kita akan dikasih kecukupan oleh Allah. Ini kadang diajarnya anaknya pelit lah, kau makan di rumah, jangan keluar anak siapa tuh nggak congok, itu habis nanti. Jadi dari kecil tuh diajar anak pelit, Pak. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.